memang ada beberapa desa-desa yang belum menjalankan kewajibannya dengan benar, begitu. Dan ada juga yang sampai beberapa tahun nih nunggaknya gitu. Dari tahun 2022 itu belum dibayarkan juga. Ayolah Bapak Klebun, Bapak Ibu Klebun, tolonglah dana desanya segera dibayarkan baik di KPP Pratama Pamekasan, di wilayah kerja Pamekasan ataupun di wilayah kerja Sumeneb, begitu. Halo sahabat KTV, berjumpa lagi bersama aku Ida Susanti di Madura Podcast. Nah, semoga sahabat KTV tetap bahagia dan sehat selalu dimanapun sahabat KTV berada. Nah, as usually nih sahabat KTV, di sini aku bakal nemenin sahabat KTV selama beberapa menit ke depan dan tentunya aku gak pernah sendiri karena di sini sudah hadir narasumber atau tamu pada kesempatan kali ini yang begitu luar biasa. Tentunya Bapak di sini bernama Bapak Nurjaka Utama. Siap. Panggilnya Mas atau Bapak aja nih? Mas aja deh Oh, biar ya. lebih akrab ya, Mbak Ida Iya, ya. Mas Nurjaka Utama di sini selaku fungsional penyuluh KPP Pratama Pamekasan, seperti itu. Nah, sahabat KTV, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai gitu ya bersama Mas Jaka mengenai pajak gitu. Dan di sini tentunya saya selaku mewakili kru KTV berterima kasih banyak kepada Mas Jaka sudah berkenan hadir di studio. Kita juga terima kasih nih sudah diundang Iya. KTV ini. Dan untuk itu pada kesempatan kali ini karena temanya adalah pajak gitu ya Mas, dimana saya rasa pajak di sini masih kurang gitu diketahui atau dikuasai tentang perpajakan ini oleh seluruh masyarakat gitu. Dan padahal karena di sini adalah pajak itu merupakan kontribusi wajib gitu ya yang tentunya sudah diatur oleh undang-undang. Nah, untuk itu mungkin bisa langsung saja Mas Jaka disampaikan mengenai pajak gitu secara umum dulu untuk edukasi gitu kepada masyarakat. Siap. Oke, terima kasih banyak ini undangan dari KTV ini, suatu kebanggaan lah buat kita, buat kantor kita sudah diundang yang tempatnya luar biasa ya, nyaman banget. Ini di luar ekspektasi saya ini. Ya, sebenarnya kalau bicara pajak secara keseluruhan ya, itu memang kontribusi dari masyarakat kita sebagai bangsa, kita sebagai warga negara Indonesia yang memang sifatnya memang memaksa, Mbak. Karena memang untuk mengelola suatu negara yang sebesar ini dengan 270 juta masyarakat Indonesia ya, itu butuh dana, butuh uang itu ya. Gak perlu negara, rumah tangga kita aja juga butuh ya sekarang ya uang. Nah, negara juga untuk mengelola seperti itu. Untuk apa? Untuk balik lagi kepada kita. Karena jalan itu kan gak dibuat Roro Jonggrang ya Mbak ya, ada tiba-tiba langsung ada gitu jalan ya. Apalagi sekarang saya lihat pembangunan kita gak usah jauh-jauh di Madura aja itu masif banget kan, sepanjang jalan itu banyak sekali pembangunan. Kemudian juga pendidikan, bagaimana pendidikan kita sekarang sampai SMA setahu saya sudah gratis ya di negeri ya. Kalau waktu saya dulu masih ada SPP, ketahuan banget ya dari umur ya masih ada sumbangan SPP. Nah, sekarang sudah gratis untuk di negeri ya. SD, SMP, SMA itu sudah gak perlu bayar lagi. Mungkin siapa tahu nanti kalau sudah 5-10 tahun lagi kuliah juga bisa gratis. Gak ada yang tahu kan. Dulu kan setahu saya masih sampai SMP aja. Sekarang sampai SMA sudah dibiayai juga. Begitu pula dengan bantuan sosial. Kita masif nih waktu COVID terutama ya, itu ada kalau gak salah se-Indonesia itu ada 25 juta orang yang dibantu baik melalui bantuan sosial dalam bentuk apapun ya itunya, dan itu dirasakan sekali oleh masyarakat, baik sebagai karyawan, baik sebagai pengusaha, itu banyak sekali bantuan-bantuan yang dikucurkan. Begitu pula saat kemarin, saat COVID juga vaksin itu kalau di luar bayar, Mbak.
Nah, itu kita digratiskan. Bayangkan itu berapa uang itu yang harus dikucurkan ya. Jadi memang pajak ini sebenarnya dari kita tapi balik lagi kepada kita. Tapi memang sifatnya memaksa. Kenapa? Karena kalau nggak dipaksa ya nanti kabur-kabur juga kan. Nah, dan di sini pajak itu bersifat keadilan, Mbak. Jadi berkeadilan. Jadi nggak ada itu yang pajaknya sama, enggak. Di kita enggak. Bahkan di kita itu ada banyak yang memang enggak ada pajaknya. Tapi ada juga yang memang mampu sekali itu pajaknya tinggi juga. Jadi memang ada klaster-klaster di situ. Begitu. Singkatnya seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi ya memang betul sekali ya, pajak ini meskipun dari rakyat juga akan kembali gitu ke masyarakat. Benar sekali. Untuk itu di Kabupaten Pamekasan sendiri nih, Mas, untuk perusahaan yang sudah wajib pajak itu ada berapa? Perusahaan yang sudah wajib pajak. Untuk perusahaan swastanya. Perusahaan swastanya. Ya. Saya baca data dulu ya. Nah, saya ini bawa kerepean ini. Kalau untuk jumlahnya itu saya gak boleh sebutkan terlalu spesifik ya, karena memang itu masuk rahasia jabatan saya. Tapi bisa dipastikan itu jumlahnya sekitar ribuan untuk perusahaan ya. Perusahaan baik itu perusahaan mikro maupun perusahaan yang menengah ke atas, begitu jumlahnya. Ribuan berarti itu sudah banyak sekali ya, Mas. Dan ya, cukup banyak. Untuk itu apakah di Kabupaten Pamekasan ini sendiri banyak itu perusahaan swasta yang sering menunda pajak atau semacam? Sebenarnya kalau dibilang sering sih, itu balik lagi ke kesadaran ya. Kesadaran di kita sendiri 3 tahun berturut-turut itu di KPP Pratama Pamekasan yang wilayah kerjanya itu Pamekasan dan Sumeneb itu sudah 3 tahun berturut-turut tercapai begitu, dan penerimaannya alhamdulillah sekitar 300 miliar lebih, Mbak, dan itu luar biasa sekali itu begitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, namanya juga oknum ya, Mbak ya, oknum pasti banyak lah, ada beberapa yang nakalan. Nah, saat nakalan itu biasanya kita ada metode-metodenya, mulai dari pertama kita kirim surat cinta biasanya. Kirim surat cinta untuk mengingatkan nih ada transaksi. Di kita namanya SP2DK, itu dikirim oleh AR untuk mengingatkan ada transaksi-transaksi tertentu. Karena sebenarnya di data di kita itu sudah lengkap, Mbak, sebenarnya. Setiap perusahaan transaksi itu pasti ngirim data ke kita. Perbankan kita tahu aksesnya, dapat aksesnya. Kita bisa buka perbankan ya. Kalaupun itu pakai cash kan kelihatan juga penarikannya berapa begitu. Dan nggak mungkin kan uang itu disimpan gitu aja, pasti biasanya dibelikan properti ngirim data ke kita. Dibelikan untuk beli mobil, ngirim juga data ke kita. Beli rumah, ngirim data juga ke kita. Jadi sebenarnya di kita itu datanya sudah lengkap. Cuma memang kita itu lebih kepada wajib pajak sendiri yang sadar. Nah, kita lebih kepada itu. Ayo dong kita bareng-bareng nih ada transaksi seperti ini, dilaporkan dong. Nah, itu bentuknya dalam bentuk SP2DK. Kemudian kalau SP2DK sudah kadang dan sering juga dihiraukan, apaan nih gak datang-datang, biasanya itu diusulkanlah pemeriksaan begitu. Tapi gak datang juga gak serta-merta langsung diusulkan pemeriksaan. Biasanya kalau gak datang kita yang nyamperin, Pak sehat, Pak, Ibu sehat. Nah ini kita sudah ngirim surat seperti ini. Cuma oh iya kemarin saya gak sempat, ada ini tertentu lah ya, pasti ada alasan tertentu untuk tidak bisa datang. Atau bisa juga kadang suratnya gak nyampe. Bisa juga seperti itu, gak menutup kemungkinan. Nah saat visit itu kemudian dilanjutkan lah apakah ini memang ada transaksi atau enggak. Nah setelah masih bandel kalau bandel lagi ya dilakukan pemeriksaan. Tapi gak semua pemeriksaan itu juga karena bandel, Mbak. Ada juga pemeriksaan yang bersifat rutin, lebih kepada audit rutin ya di situ. Kadang ada juga malah
perusahaan yang minta diperiksa. Ada yang seperti itu. Saya juga kaget juga itu. Saya mau lebih bayar, Pak. Kenapa, Pak? Kok seperti itu? Gak apa-apa, biar saya diperiksa. Biar saya tahu ada yang salah atau enggak itu di perusahaan saya. Itu biasanya memang yang sudah tingkat awareness-nya tinggi dia. Nah, kalau misalnya pemeriksa itu sudah nanti ada surat ketetapan, baru nanti dilakukan proses-proses penagihan oleh jurusita kita. Tapi itu juga wajib pajak juga bisa nge-challenge ke pengadilan pajak, bisa juga melalui setelah pemeriksaan kan ada keberatan, kemudian bisa juga melalui pengadilan pajak, baru nanti ditetapkan nih seperti ini. Nah, kalau masih bandel juga, biasanya jurusita itu ngeblokir rekening-rekeningnya. Kemudian juga kalau masih bandel juga, terakhir itu biasanya gizering berarti kita. Jadi ada inilah disandra lah istilahnya, disandra. Nah, biasanya kalau sudah disandra itu dibayar biasanya, kalau sudah di penjara lah ya istilahnya, kan nggak lama juga begitu. Tapi memang itu harus kita lakukan untuk bisa menindak yang nakal-nakal, Pak. Seperti itu. Yang memang sudah berbagai upaya ini tidak bisa dilakukan, ya udah harus penindakan begitu. Dan mau gak mau kita harus melakukan itu. Biar berkeadilan sekali lagi. Masa yang nakal-nakal kita biarin, sementara yang patuh-patuh, yang udah bener nih, yang udah kesadarannya tinggi, kan gak adil dong kalau mereka aja yang kita ingetin terus-menerus. Begitu, Mbak. Oke, baik. Tadi juga sudah disampaikan kalau penarikan pajak untuk perusahaan swasta ini ya berdasarkan awareness aja gitu ya. Lalu nanti ada tindakan-tindakan lanjutan gitu. Nah, lalu untuk yang nggak aware nih Pak, yang nggak sadar itu Mas, kira-kira ada berapa persen? Apa masih banyak di Kabupaten Pamekasan ini sendiri? Kalau kepatuhannya di kita itu bisa dilihat dari tingkat kepatuhan penyampaian SPT ya. Itu yang pertama. Karena SPT itu suatu bentuk kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan. Nah, di kita sendiri sudah 100% nih. Nah, jadi memang sebenarnya wajib pajak itu sudah aware untuk melaporkan. Ini penghasilan saya, ini harta saya. Cuma benar atau enggaknya, nah itu nanti bisa diteliti lagi begitu. Tapi minimal sudah ada itikat baik dari wajib pajak untuk melaporkan. Itu aja sudah kita apresiasi begitu kan ya, Mbak ya. Dan wajib pajak adalah benar sampai kita tahu bahwa mereka memang ada sesuatu yang salah, ada sesuatu transaksi yang tidak dimasukkan begitu. Nah, jika tadi berbicara mengenai perusahaan swasta gitu, lalu jika perusahaan atau usaha proyek lah dari negara, itu kan pasti ada pajaknya juga ya Mas? Oh iya pasti. Ya betul. Mungkin ada apa enggak nih dari perusahaan yang dari negara itu sendiri, ada yang menunggak pajak atau gimana? BUMN maksudnya atau bagaimana? Iya. Atau BUMD? Bisa BUMN, BUMD, intinya yang bersifat programnya dari pemerintah itu sendiri. Ya harus diakui ada ya, memang yang perlu kita ingatkan lah ya. Terutama mungkin biar lebih spesifik, saya lebih pada dana desa. Nah, tadi ini biar lebih spesifik lah. Nah, di sini saya juga buka ada data-datanya. Memang ada beberapa desa-desa yang belum menjalankan kewajibannya dengan benar begitu, dan ada juga yang sampai beberapa tahun nih nunggaknya gitu. Dari tahun 2022 itu belum dibayarkan juga begitu. Kita tetap ingatkan Mbak bahwa memang ini adalah hak dari negara. Ini adalah hak dari negara untuk menarik pajak memang. Karena kembali lagi nanti ke dana desa juga. Kan penerimaan negara itu 70-80% itu dari pajak. Dana desa itu dari pajak kan. Jadi kita ambil itu untuk nanti kembali lagi. Begitu. Jadi ya kalau di KPP Pratama Pamekasan lebih kepada spesifik dana desa ya juga ya, untuk yang
memang perlu kita ingatkan. Jadi memang di sini juga pada kesempatan kali ini juga, ayolah Bapak Klebun, Bapak Ibu Klebun, tolonglah dana desanya segera dibayarkan baik di KPP Pratama Pamekasan, di wilayah kerja Pamekasan ataupun di wilayah kerja Sumeneb begitu. Dan itu rutin kita undang. Terakhir kita di Hotel Musdalifah kemarin itu kita mengumpulkan semua desa-desa di Kabupaten Sumeneb. Itu 300 lebih, Mbak. Itu luar biasa sekali itu. Cuma memang ya yang datang operatornya, bendaharanya. Nah, curhatannya sama pada akhirnya. Ya gimana Pak, uangnya ada di Pak Klebun. Jadi memang ya kita di sini pada kesempatan ini tolonglah dibayarkan untuk dana desa yang memang belum baik ya. Tapi kita mengapresiasi sekali pada kesempatan itu juga kita ada 10 apa 12 ya yang kita apresiasi karena memang pembayaran pajak untuk dana desanya itu bagus begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan, tidak menutup juga ada yang bahkan sangat minimal sekali pembayaran pajaknya begitu. Nah, disitulah peran kami untuk mengingatkan. Pertama kali kan diingatkan dulu ya, Mbak ya. Nah, baru setelah itu ke tahap-tahap yang lain begitu. Oke, jadi buat sahabat KTV, karena saya yakin ini pendengarnya agak cuma anak-anak muda gitu ya. Dan di sini juga sebagai media lah perantara bagi masyarakat untuk sadar akan pajak gitu. Nah, jika tadi berbicara tentang perusahaan gitu Mas, dari yang swasta maupun negeri, kali ini untuk pajak individu gitu. Pajak seorang individu itu minimal harta kekayaan seorang individu untuk wajib membayar pajak itu berapa sih? Itu sekalian edukasi kepada sahabat KTV. Nah, disitulah saya takjub ya dengan rasa berkeadilannya itu di sini. Ini bukan karena institusi saya ya, cuma saya sebagai warga negara merasa oh ternyata pajak emang berkeadilan begitu. Pertama, wajib pajak orang pribadi karyawan. Nah, karyawan dulu nih. Nah, untuk karyawan itu kalau di bawah PTKP, Mbak, itu gak perlu bayar pajak. Karyawan, saya ulangi ya, karyawan di bawah PTKP itu tidak usah bayar pajak. PTKP-nya berapa? Nah, PTKP-nya itu ada berjenjangnya. Namun yang paling rendah aja nih. Misalnya ada karyawan tidak menikah, tidak punya anak, itu 4,5 juta. Jadi selama penghasilannya masih di bawah 4,5 juta, dia gak bayar pajak. Berkeadilan dong. Kemudian kalau menikah, punya anak, itu berjenjang lagi, nambah lagi begitu. Jadi untuk yang karyawan-karyawan UMR, itu gak ada pajaknya di kita begitu. Dan kita gak bakal lagi pajak begitu. Tapi kalau yang penghasilannya di atas itu ya ada pajaknya. Seperti misalnya kemarin yang dibahas sama Bu Menteri ke Deddy Corbuzier ya, itu podcast juga ya. Itu kan sampai pajaknya dia ada di tarif tertinggi 35%. Nah, itu juga berkeadilan berarti. Yuk penghasilan tinggi, ya yuk bayar pajak tinggi juga. Karena kan kembali lagi ke negara juga, kembali lagi ke masyarakat juga pada akhirnya. Jadi memang berasa berkeadilannya itu ada di kita. Semakin penghasilannya tinggi, semakin pajaknya tinggi. Kalau di bawah PTKP nggak ada pajak. Di atas PTKP 5%. Di atas lagi 15%. Terus di atas lagi 25%, 30%, paling tinggi itu 35% untuk karyawan begitu. Begitu pula juga dengan usahawan. Nah, usahawan juga untuk pelaku mikro UMKM. UMKM nih, kita bahas UMKM karena memang UMKM ini luar biasa, Pak. 60% perekonomian Indonesia itu oleh UMKM. Penyumbang. Iya, 60% penyumbang dari PDB kita itu UMKM itu luar biasa sekali itu. Kalau ditanya apakah penyumbang terbesar itu corporate besar? No. UMKM 60% itu. Dan mereka itu menyerap lebih dari 90% tenaga kerja. Tenaga kerja
yang perusahaan-perusahaan besar itu lebih pada padat modal, yang padat ini ya, yang menyerap banyak tenaga kerja itu justru UMKM 90% itu. Makanya negara juga berkeadilan sekali. Sekarang UMKM omset di bawah 500 juta bebas pajak. Setahun ya, setahun. Jadi tukang-tukang bakso ya, ini bakso beneran ya, bukan bakso yang bawa HT ya. Bercanda Pak ya. Itu kalau cuma sebulan 30 juta, nggak ada pajak. Nggak perlu bayar pajak mereka. Begitu. Itu rasa berkeadilannya kemarin tertuang di Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Sama Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Itu benar-benar sangat melindungi para UMKM yang omsetnya kecil di bawah 500 juta. Sebelumnya memang ada pajaknya, Mbak. Cuma ya akhirnya kita mendengar bahwa memang wah ini tukang-tukang bakso gak semuanya kaya-kaya. Tukang-tukang yang jual sate gak semuanya kaya-kaya. Udah bebaskan aja. Berapa? Setelah dihitung-hitung 500 juta. Gitu. Berkeadilan kan, Mbak? Lebih dari 500 juta itu pajaknya 0,5% dari omset. Tadinya PP 46 itu 1%. 1%. Kita minta kortingan dong, dikurangin lagi kortingan 50%. Udah kayak Matahari aja ini. Gak boleh nyebut ya. Maaf ya. Udah kayak diskon mall-mall aja ini ya. Potongannya sampai 50%. Jadi 0,5% dari omset. Itu luar biasa sekali. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah naik level itu beda lagi pajaknya. Sampai di kita itu sekarang pajak tertingginya itu 22% untuk pajak corporate ya. Dan itu berkeadilan sekali. Karena memang you punya omset udah triliunan nih. Masa masih bayar sama UMKM, kan nggak boleh seperti itu. Jadi you punya penghasilan gede, bayar pajaknya dengan gede juga. Penghasilannya sedikit, ya bayar sedikit juga. Penghasilannya di bawah 500 juta UMKM, orang pribadi, nggak perlu bayar. Begitu, Pak. Tapi tetap lapor ya. Nggak bayar tapi tetap lapor. Karena dari laporan itu kita tahu bahwa omsetnya memang di bawah 500 juta. Begitu, Mbak Ida. Oke, jadi kalau untuk kayak UMKM gitu ya, per tahun itu kan di atas 500 juta baru dikenakan pajak mungkin seperti Iya, benar sekali. Nah, namun di sini kayak dari pemikiran aku sendiri, dari kayak kalau semisal kayak online shop gitu, Pak. Kan sekarang lagi marak-maraknya e-commerce gitu ya di Indonesia. Ada yang UMKM kayak cuman jualan kayak mungkin menurut kita hal receh kayak basreng, bakso aci, itu omsetnya bisa banyak gitu. Itu bisa ditemukan juga atau gimana? Memang sudah banyak itu pengguna e-commerce atau pengusaha dari e-commerce itu sendiri yang melapor kesadarannya untuk membayar pajak atau gimana? Oh ya, kita sudah kerjasama kok dengan e-commerce. Nggak boleh nyebut ya. Oh iya. Tapi yang jelas kita sudah kerjasama dan mereka juga sudah otomatis memotong pajaknya di situ ya, baik PPH maupun PPN-nya. Tentu saja kita juga melihat ini kalau omsetnya orang pribadi masih di bawah 500 juta ya gak perlu bayar pajak, Mbak, memang. Kecuali PPN-nya ya. Ini kalau PPH-nya gak ada pembayaran pajak di situ. Tapi kalau ya omsetnya gede ya bayar juga gede gitu. Oke, berbicara tentang kekayaan individu lagi nih. Untuk perhitungannya itu kira-kira kalau semisal kayak saya sendiri sebagai nanti ketika lulus umpamanya itu kan masih personal ya. Itu nanti kalau semisal amin gitu suami saya punya PT terus saya punya PT, itu dinilai saya satu keluarga atau masing-masing individu? Ini PT ya berarti ya. Kalau PT kan berarti dia suatu entitas terpisah ya di situ. Berarti kita ngelihat dari PT-nya. Kita juga merujuk ke Undang-Undang PT begitu. Tapi memang kalau diduga, sekali lagi diduga itu terjadi ternyata dalam transaksinya itu gak
nggak memisah antara kekayaan PT dan kekayaan orang pribadi. Begitu, banyak juga kan yang seperti itu kan. Dalam undang-undang PT kan sebenarnya harusnya memisah antara PT, rekening PT sama rekening pribadi. Namun banyak sekali memang pada prakteknya itu yang orang pribadi ambil uangnya PT. Nah, itu kan berarti kita juga punya undang-undang, Mbak. Undang-undang di pajak kalau kita bisa menagih juga kepada para pemegang saham atau direksi-direksinya yang kita duga memang terjadi aliran dana ke mereka begitu. Jadi memang PT sendiri itu pertama kita kejar PT-nya. Ya, ini yang atas nama PT apa aja, rekeningnya apa aja begitu. Cuma setelah kalau kita audit, loh kok ternyata ini cuma rekening cangkang gitu, bukan hanya untuk memupuk modal aja, pada akhirnya juga disebar ke pemegang saham sama direksi. Berarti kita kejar dong ke direksi sama pemegang sahamnya gitu. Oke, jadi memang seharusnya itu terpisah gitu ya. Iya, di undang-undang PT itu terpisah antara modal PT, antara pemegang saham, terus rekening PT, rekening pemegang saham ataupun direksi itu harusnya terpisah gitu. Nah, untuk kekayaan individu sendiri dan juga bisnis gitu ya, mungkin ada, dan kalau saya pikir sih mungkin emang ada. Bagaimana dengan kasus itu, kayak seumpamanya suatu individu ataupun usaha memalsukan kekayaannya gitu untuk menghindari pajak gitu, ada gak Mas? Money laundry maksudnya Ya, seperti ya. itu. Ya ada Money dong, ada juga kan kasus-kasus di media yang sudah itu udah jadi rahasia umum ya di Rahasia kita ya, publik. udah terblow up juga di media. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Dan kasus-kasus seperti itu kan terbongkar dari kita juga. Iya kan? Ya misalnya dulu ada kasus, gak apa-apa sih saya buka di sini juga biar jadi pembelajaran juga. Dulu itu ada kasus itu kasus 2014 kalau nggak salah, 2014-an itu yang punya saat itu orang terkaya di Indonesia. Orang terkaya di Indonesia nih. Kalau dibilang DJP ini beraninya cuma sama masyarakat kecil, sama kan framingnya banyak yang seperti itu ya kadang ya. Saya juga agak terima juga. Ini institusi saya nih gitu. Kita lihat aja di kasus itu orang terkaya Mbak saat itu. Bukan nomor 2 ya. Bukan nomor 3 ya. Itu terkaya di Indonesia. Apakah kita berdiam? Enggak. Kalau nggak salah itu pokok pajaknya di surat ketetapan di SKP-nya ya, di surat ketetapan pajaknya itu 1 triliun. Dendanya itu kalau nggak salah 2,5 triliun. Kita kejar, kita dapat, kita sita, begitu. Dan sekarang saya nggak tahu sih tapi sudah terbayar, sudah kita ambil hak negara di situ, gitu. Jadi kita nggak takut, Mbak. Kita nggak takut, kita nggak pernah menutup mata. Oh ini orang penting, orang ini udahlah kita mundur aja. No, kita aparat di sini. Kita yang diberi kuasa oleh undang-undang untuk menagih pajak. Jadi kita nggak pernah mundur selangkah pun kalau memang perusahaan tersebut tidak membayar pajak dengan benar, begitu. Itu cukup ya menggambarkan bahwa kita memang gak hanya tumpul ke bawah tapi tajam ke atas. Enggak, kita sama semua, begitu. Ya, institusi kita gak pernah pandang bulu. Berkeadilan. Begitu. Iya, benar. berkeadilan. Gak cuma wah ini pajak yang receh-receh diambil. Enggak, malah yang 500 juta kita bebaskan kan tadi kan. Iya. Malah yang di bawah PTKP kita gak ada pajak di situ. Malah yang kita ambil itu yang gede-gede. Ya dapat dari mana, Mbak? Pajak yang sampai 2.000 triliun kita kumpulkan itu kan nggak mungkin juga yang hampir 2.000 triliun itu kita ambil dari
dagang-dagang sosis yang Rp5.000 kan, nggak mungkin. Ya itu dari company-company, perusahaan-perusahaan yang memang besar keuntungannya. Tapi kita juga jangan terus karena ada case by case 1-2 yang terus seperti itu, akhirnya kita excuse ya. Wah ini ada bocor nih, ada ini, udahlah gak usah bayar pajak. Nah itu yang gak bener. Itu yang gak bener ya. Jadi ayo bareng-bareng laporkan. Kalau memang terjadi sesuatu yang gak semestinya, gak sesuai dengan aturan, laporkan. Di kita ada itu ininya, ada fungsinya ya. Laporkan aja gak masalah. Biar semuanya terbuka. Nah disitulah ada peran masyarakat, ada peran media. Monggo, kita itu harus di guidance juga, Mbak. Biar kita tahu arah kita ini sudah seperti apa gitu. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai pengenalan pajak desa. Mungkin kira-kira seperti itu, pengelolaan pajak desa gitu. Di situ sudah disampaikan atau sudah banyak tentunya Mas Jaka mengedukasi gitu ya kepada masyarakat. Untuk pajak desa sih kita Pengelolaan. rutin ya kemarin di Hotel Musdalifah itu kita nggak boleh nyebut ya. Kita mengumpulkan para bendahara desa, para kepala desa dari kecamatan juga ada, BPKAD juga ada, dari Pemda juga ada waktu itu, bahkan bupati itu juga diundang, cuma waktu itu gak bisa hadir karena ada suatu kegiatan lain, tapi saat itu menyampaikan ke perwakilannya di situ. Kita juga di Pamekasan itu kita juga rutin untuk ngasih surat juga SP2D ke AR itu tiap minggu, Mbak, ke desa-desa untuk ini loh, tolonglah Pak, pajaknya seperti ini dibayarkan begitu. Cuma memang dinamikanya itu cukup challenging ya di lapangannya, apalagi misalnya terjadi pergantian kepala desa. Nah itu juga menjadi tantangan sendiri di kita. Nah yang bayar pajaknya itu gimana, padahal kan kepala desanya sudah berganti. Cuma kan kita tetap pada tegak lurus ya pada aturannya bahwa ini desa, bukan kepala desa, tapi desanya, instansinya gitu. Dan pajak di Pamekasan ataupun Sumeneb ini katakanlah misalnya target kita itu yang sudah dibayar ya itu 300 miliaran, Mbak. 300 miliar Pamekasan dan Sumeneb. Tapi ya balik lagi nih. Wah, banyak ya. Tapi yang dikasih pusat ke kita itu lebih banyak, Mbak. Coba aja ya lihat di APBD Pamekasan ataupun Sumeneb. Itu dari APBD-nya itu 2 triliun, hampir 3 triliun kadang yang Sumeneb ya. Itu PAD-nya, pendapatan asli daerahnya, itu gak nyampe 20%. Gak nyampe 400 miliar, 300 miliaran. Sisanya dari mana? Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pusat. Pusat itu dari mana? 70% dan 80% dari pajak. Jadi yang dibayar itu katakanlah 400 miliar lah ya, bagi 2 katakanlah kasarannya. 200 dari Pamekasan, 200 dari Sumeneb. 200 miliar yang dibayarkan ke pajak, ke kantor pajak dari pusat balik lagi dalam bentuk dana alokasi khusus dan dana alokasi umum yang nilainya triliunan itu. Jadi sebenarnya dari pusat itu ngasihnya lebih banyak, Mbak. Itu bisa memberi gambaran ya bahwa memang pajak itu balik lagi kepada kita. Dalam bentuk apa? Ya banyak. Sekarang puskesmas banyak kan di yang tidak mampu ada kartu Indonesia Sehat ya, KIS ya. KIS. Itu nggak perlu bayar. Terus kemarin itu kalau nggak salah ada UHC ya, Universitas Health Covering ya kalau nggak salah singkatannya. Itu orang yang nggak punya apapun ya, nggak bawa
gak bawa seperti gak punya KIS, gak bawa apa, itu harus diterima oleh puskesmas, harus diterima oleh RSUD, dan itu di cover. Itu dapat dari mana? Ya dari pajak juga. Gitu pula dengan pendidikan. Wah, pendidikan itu kita ini banget, aware banget. 20% dari APBN itu untuk pendidikan. Dan udah banyak anak-anak bangsa yang juga sudah dikuliahkan di luar negeri. Misalnya beasiswa LPDP gitu. Ya, jadi memang luar biasa sekali sebenarnya. Jadi dari kita memang untuk kita lagi. Bisa ya disimpulkan gitu ya, kalau memang pajak ini meski dari masyarakat juga akan kembali ke masyarakat, dan untuk itu desa sendiri adalah elemen paling kecil gitu ya dari sebuah negara, di mana nanti mungkin bisa disampaikan di sini mengenai pengelolaan perpajakan dana desa gitu, karena sudah juga disampaikan tadi pada saat perkumpulan seperti itu, mengumpulkan dari beberapa desa. Yang hadir itu adalah bendaharanya, dan bendaharanya juga menyalahkan seperti yang Mas katakan tadi. Bukan menyalahkan. Oh iya, bukan. Jadi saya tambahkan aja, itu lebih kepada memang karena pengelolanya itu desa ya. Dalam hal ini berarti yang berwenang itu kepala desanya. Jadi memang di sini butuh awareness dari kepala desa bahwa memang dana desa yang diberikan itu ada pajaknya juga. Tapi kita mengapresiasi bahwa banyak banget desa-desa itu yang sudah, wah ini kalau saya kasih datanya ini, tapi masalahnya nggak boleh ya memang ya karena kerahasiaan data. Ini banyak banget yang udah sesuai. Tapi namanya oknum ya, ada juga yang beberapa yang bahkan mendekati nol. Nah, itu yang akan kita terus kejar, kita himbau ya. Kalau memang tetap bandel ya penegakan hukum dong berarti. Tapi yang bagus banyak juga, Pak. Tapi tetap akan kita guidance terus. Kita himbau lah. Ini lho Pak, belum dibayar pajaknya, begitu. Ya, begitu Mbak Ida. Oke. Dan untuk selanjutnya ini mengenai program ya, semacam itu pemadanan NIK dan NPWP gitu. Iya, benar sekali. Untuk hal itu udah berapa persen nih masyarakat yang merealisasikan? Kalau pemadanan NIK dan NPWP di kita tetap kejar terus ya, karena memang batas akhirnya itu sampai 31 Desember begitu. 31 Desember 2023. Jadi ini boleh ya, Mbak ya, saya cerita ya. Kita kan terlalu banyak kartu ya. Sampai dompet itu lebih tebel kartunya daripada uangnya ya. Nah, terlalu banyak kartu. Nah, kita itu pengen simple lah. Kita buat simple. Apa sih yang bisa mempersatukan semua itu? Ya KTP. NIK itu. Makanya kita ingin, kalau istilahnya di kita itu, mengkawinkan antara NPWP dan NIK. Jadi biar jadi satu aja. Ya udah, NIK itu nanti yang akan jadi NPWP. Nah, di situ kita perlu dipadankan. Kenapa dipadankan? Ya sama kayak orang menikah, Mbak. Nah, kan perlu visi misi rumah tangga, nanti gimana nih rumah tangga gini. Nah, NPWP sama NIK ini biar jadi satu. Jadi nanti menginduk ke NIK-nya, KTP-nya. Jadi NPWP nanti akan sedikit demi sedikit akan dihapuskan di kita. Jadi nanti kalau mau ditanyain bukan kartu NPWP lagi kalau kantor pajak, nanti NIK-nya. Dan sekarang kita juga sudah tahu dengan NPWP, dengan wajib pajak datang itu gak perlu bawa NPWP lagi, dengan bawa NIK aja. Yang penting sudah daftar NPWP, ada NPWP-nya ya, begitu. Dan alhamdulillah antusiasme masyarakat banyak sekali untuk memadankan NIK dan NPWP, namun belum semua. Nah, di kesempatan sekarang ini saya minta lah kepada masyarakat yang belum memadankan NIK sama NPWP-nya, biar ayolah datang ke kantor pajak, toh gampang kok.
Atau bisa juga gak perlu datang ke kantor kalau capek, panas. Nah, pakai online aja juga bisa. Yang penting sudah ada akun DJP online-nya gitu. Jadi, ayo. Mbak Ida sudah dipadankan NIK NPWP-nya? Alhamdulillah belum. Belum. Nanti bisa lah kita bantu ya. Tapi sudah punya NPWP, Mbak Ida? NPWP ada. Ada, oh ya. Nanti dipadankan aja. Siap. Siap. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini ya Mas, pesan aja deh buat para masyarakat gitu ya, sahabat KTV di sini yang mendengarkan, yang belum besar tingkat kesadarannya untuk membayar pajak gitu tepat waktu dan juga tepat. Mungkin bisa langsung disampaikan pesannya gitu. Siap. Jadi untuk para wajib pajak, ayolah kita tingkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan. Pertama ya, jadi ayo yang belum melaporkan SPT tahunannya tolong dilaporkan. Kemudian yang sudah melaporkan tapi hitung-hitungannya juga masih belum benar, nah ya tolong dibenerin ya. Karena pada akhirnya kita sudah punya semua data-datanya, sumber-sumbernya, resource-nya baik dari perbankan ataupun yang lain. Namun kita tetap menunggu dari kesadaran wajib pajak untuk melaporkannya sendiri. Kami dari KPP Pratama Pamekasan mengapresiasi sekali untuk para wajib pajak yang sudah melaporkan SPT, yang sudah mengisi dengan baik dan benar. Namun kita menghimbau juga kepada wajib pajak yang juga belum melaporkan SPT untuk ayo melaporkan SPT-nya, yang belum memadankan NIK dan NPWP-nya untuk dipadankan NIK dan NPWP-nya. Dan pesan untuk yang sedikit nakalan ya, yang nakalan, yang angka-angka di SPT-nya itu gak bener, ayo dibenerin ya. Apalagi yang sudah ada tunggakan pajak, ayo tetap dibayarkan ya, langsung dibayarkan. Kita berharap karena pajak itu untuk kita, dari kita, dan kembali lagi juga untuk kita. Pajak kuat, Indonesia maju. Baik, pajak kuat Indonesia maju. Dan untuk itu mungkin Mas Jaka cukup sampai di sini. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau? Saya kira cukup, Mbak Ida. Terima kasih banyak ini. Oke. Terima kasih banyak tentunya sekali lagi untuk Mas Jaka, Mas Nur Jaka Utama sudah hadir ke sini mengedukasi kepada kita semua, khususnya sahabat KTV, untuk sadar dan juga tepat ya gitu mengenai pajak. Dan untuk itu sahabat KTV, mungkin hanya itu yang dapat kita obrolin gitu ya dalam kesempatan kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat KTV yang sudah setia mendengarkan kita selalu. Dan untuk itu juga jangan lupa buat tetap stay tune terus di Madura Podcast, karena kita gak bakal pernah absen buat nemenin sahabat KTV. Dan untuk itu sekian dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time.